Indonesia. Iya gundul kesana kesini sampai kendul. Kedua tela-tela tampak liur. Jangan jalannya miring-miring gitu. Belum selesai menakut non Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan non Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang enzim. Kita langsung saja ke pengertian enzim. Enzim merupakan biomolekul yang mengatasi reaksi kimia, di mana hampir semua enzim itu merupakan protein. Pada reaksi enzimatik, molekul yang mengawali reaksi disebut sebagai substrat, sedangkan hasilnya itu disebut sebagai produk. Cara kerja enzim dalam mengatasi reaksi kimia substrat lain yaitu tidak mengubah atau merusak reaksinya. Adanya enzim yang merupakan katalisator biologis menyebabkan reaksi-reaksi tersebut terjadi dalam suhu fisiologis tubuh manusia, sebab enzim berperan dalam menurunkan energi aktivasi menjadi lebih rendah dari yang semestinya dicapai dengan membawa pemberian panas dari luar. Kemudian, faktor-faktor utama yang mengatur aktivitas enzim itu antara lain suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Kita akan membahas beberapa faktor-faktor mengatur aktivitas enzim, diantaranya adalah suhu. Peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik molekul. Peningkatan energi kinetik molekul juga meningkatkan gerakan molekul, sehingga frekuensi tumbukan juga meningkat. Kombinasi tumbukan yang lebih sering dan lebih berenergi serta produktif ini akan meningkatkan laju reaksi. Setiap enzim memiliki suhu optimal, yaitu saat laju reaksinya paling cepat. Kemudian pH. Banyak enzim yang sensitif terhadap perubahan pH, dan setiap enzim memiliki pH optimum untuk aktivitasnya. Perubahan pH asam atau basa dapat menyebabkan berhentinya aktivitas enzim akibat proses denaturasi pada struktur 3 dimensi enzim. Sebagian besar enzim dapat bekerja paling optimum pada kisaran pH lingkungan yang agak sempit. Di luar pH optimum tersebut, kenaikan pH basa atau penurunan pH asam menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang signifikan dan bahkan bisa kehilangan aktivitas kataliknya. pH optimum enzim tidak perlu sama dengan pH lingkungan normalnya, dengan pH yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih di bawah pH optimum. Aktivitas katalik enzim pada sel bakteri sebagian besar diatur oleh perubahan pH lingkungannya. Pemanfaatan enzim dalam pengobatan. Untuk poin pertama, yaitu penggunaan enzim sebagai obat. Penggunaan enzim sebagai obat biasanya mengacu kepada pemberian enzim untuk mengatasi defisiensi enzim yang terdapat di dalam tubuh manusia untuk mengkatalis reaksi-reaksi tertentu. Berdasarkan lamanya pemberian enzim sebagai pengobatan, maka keadaan defisiensi enzim dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama keadaan defisiensi enzim yang bersifat sementara dan keadaan enzim yang bersifat menetap. Untuk yang pertama, contoh keadaan defisiensi enzim yang bersifat sementara adalah defisiensi enzim-enzim pencernaan. Seperti yang diketahui, enzim-enzim pencernaan sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah protease dan peptidase yang mengubah protein menjadi asam amino, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak, karbohidrase yang mengubah karbohidrat seperti amilum menjadi glukosa, serta nuklease yang mengubah asam nukleat menjadi nukleotida. Nah, untuk yang kedua, defisiensi enzim yang bersifat menetap, ini menyebabkan banyak kelainan, yang biasanya juga disebut sebagai kelainan genetik, mengingat enzim merupakan protein yang ditentukan oleh gen. Contoh kelainan akibat defisiensi enzim antara lain adalah hemofilia.
Hemofilia adalah suatu keadaan di mana penderita mengalami kesulitan pengumpulan darah atau cenderung untuk pendarahan akibat defisiensi enzim-enzim terkait pengumpulan darah. Materi selanjutnya yaitu enzim sebagai sasaran. Enzim sebagai sasaran pengobatan merupakan terapi di mana senyawa tertentu digunakan untuk memodifikasi kerja enzim, sehingga dengan demikian efek yang merugikan dapat dihambat dan efek yang menguntungkan dapat dibuat. Berdasarkan sasaran pengobatan dapat dibagi menjadi terapi di mana enzim sel individu menjadi sasaran dan terapi di mana enzim bakteri patogen yang menjadi sasaran. Pada terapi di mana enzim sel individu sebagai sasaran, kinerja terapi digunakan senyawa-senyawa untuk memengaruhi kerja suatu enzim sebagai penghambat bersaing. Contoh penyakit yang dapat diobati dengan terapi ini, yang pertama diabetes mellitus, yang kedua pengendalian tekanan darah yang diatur oleh enzim renin EKA dan angiosintase, dan kemudian penumpukan cairan. Kemudian materi selanjutnya yaitu yang keempat, mediator radang prostaglandin yang dibentuk dari asam arakidonat melibatkan dua enzim yaitu siklooksigenase 1 dan 2 atau COX-1 dan COX-2. Ada obat atau senyawa tertentu yang mempengaruhi kinerja COX-1 dan COX-2 sehingga dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan prinsip pengaruh senyawa terhadap enzim, maka enzim yang berfungsi untuk memecah AMP siklik yaitu fosfodiesterase dapat dihambat oleh berbagai senyawa, antara lain kafein, teofilin, pentoksifilin, dan sildenafil. Teofilin digunakan untuk mengobati sesak nafas karena asma. Pentoksifilin digunakan untuk menambah kelenturan membran sel darah merah sehingga dapat memasuki relung kapiler. Sedangkan sildenafil menyebabkan relaksasi kapiler di daerah penis sehingga aliran darah yang masuk akan bertambah dan tertahan untuk beberapa saat. Kemudian yang keenam yaitu penyakit. Penyakit kanker merupakan penyakit sel ganas yang harus dicegah penyebarannya. Salah satu cara untuk mencegah penyebarannya adalah dengan menghambat mitosis sel ganas. Seperti yang diketahui, proses mitosis memerlukan pembentukan DNA baru yaitu purin dan pirimidin. Pada pembentukan basa purin, terdapat dua langkah reaksi yang melibatkan formilasi atau penambahan gugus formil dari asam folat yang telah direduksi. Reduksi asam folat ini dapat dihambat oleh senyawa ametopterin sehingga sintesis DNA menjadi tidak berlangsung. Selain itu, penggunaan azacerin aminomerkaptopurin juga dapat menghambat adenilosuksinase sehingga menghambat pembentukan AMP, yaitu salah satu bahan DNA. Kemudian yang terakhir yaitu pada penderita penyakit kejiwaan, pemberian obat antidepresi inhibitor monoamina oksidase dapat menghambat enzim monoamina oksidase yang mengkatalisis oksidasi senyawa amina primer yang berasal dari hasil dekarboksilasi asam amino. Enzim monoamina oksidase sendiri merupakan enzim yang mengalami peningkatan jumlah sel susunan saraf penderita penyakit kejiwaan. Materi yang selanjutnya yaitu kanal ion. Kanal ion merupakan protein penyusun pori yang mengontrol gradien voltage melintasi membran plasma, mengontrol potensial sel, dengan memungkinkan aliran ion berdasarkan kanal ion pertama kali dihipotesiskan oleh Sadie elektrokimia. Mekanisme kerja ion ini bergerak melewati lubang yang berada di membran. Ini sebagai hasil daya elektrokimia aliran arus listrik. Kanal ion bersifat selektif, hanya ion tertentu yang bisa lewat, misalnya Na+, K+, Ca2+, dan lain-lain. Ion-ion atom yang bermuatan listrik digerakkan oleh kanal ion melewati membran sel yang bertujuan untuk membawa beberapa fungsi, yaitu pemindahan nyeri, irama denyut jantung, dan pengaturan glukosa darah. Sering sekali harus distimulasi untuk membuka. Kanal ion merupakan protein pori pada membran sel yang terdapat pada lapisan lipid dan berfungsi untuk membantu transport ion-ion pada membran tertentu. Di samping itu, kanal ion juga menjadi peran penting dalam pengaturan potensial listrik dan proses signaling dalam sel.
Kanal Na memiliki 3 fase perubahan konformasi, pembukaan, dan penutupan, yaitu terdiri dari istirahat atau deaktivasi, aktivasi, dan inaktivasi. Selama fase istirahat atau deaktivasi, kanal diblokir di sisi dalam sel atau intraseluler oleh gerbang aktivasi yang terbentuk oleh domain 3 dan 4. Ketika depolarisasi berlangsung, gerbang saluran terbuka yang biasanya disebut aktivasi M, saluran Na. Kanal Na yang teraktivasi mengakibatkan peningkatan permeabilitas natrium. Akibatnya, natrium ekstraseluler berdifusi ke dalam sel sepanjang gradien elektrokimianya, dan potensial membran dengan cepat menggapai potensial kesetimbangan natrium Na. Kajian kanal ion Na+ sangat erat berkaitannya dengan penyakit kejang atau yang sering disebut epilepsi. Berdasarkan aktivitasnya, kanal ion dibagi menjadi 5 macam, yaitu kanal ion teraktivasi voltase, yang kedua ligand gated channel, yang ketiga kanal ion teraktivasi molekul intrasel atau signal, yang keempat kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik, yang kelima kanal ion terkait protein G atau G protein gated channel. 1. Kanal ion teraktivasi voltase. Kanal ion ini diaktifasi oleh perubahan voltase atau potensial aksi. Kanal akan terbuka jika terjadi depolarisasi dan akan tertutup jika terjadi hiperpolarisasi. Depolarisasi merupakan suatu peristiwa di mana berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel di antara intrasel dan juga ekstrasel. Perbedaan muatan listrik normalnya akan sampai pada minus 60 atau minus 80. 2. Ligand gate channel. Kanal ion ini merespon terhadap adanya molekul ligand yang spesifik. Kanal ini mempunyai tempat ikatan untuk ligand yang disebut dengan reseptor kanal ion. Contohnya reseptor GABA, reseptor nikotinik. 3. Kanal ion teraktivasi molekul intrasel atau signal. Kanal ion ini merespon pada molekul di intrasel yang merupakan bagian dari sel signaling. Contohnya second messenger seperti CGMP, CA, dan CAMP. 4. Kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik. Tipe kanal ini membuka dan menutup mekanis yang timbul dari peregangan dan atau pengerutan lokal atau membran sel di sekitar kanal. 5. Kanal ion terkait protein G. Kanal ini terkait dengan protein G, yang mana kanal ion ini akan teraktivasi jika protein G teraktivasi. Contohnya reseptor Ak muscarinik. Kanal ion K+ berperan sebagai kekuatan penstabil untuk repolarisasi dan mengatur resting potensial. Pembukaan kanal K+ menyebabkan aliran K+ keluar ke ekstrasel, sehingga hiperpolarisasi yang akan menjadi hambatan transmisi potensial listrik. Jika terjadi malfungsi kanal ion K+, akan mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap hiperpolarisasi, sehingga dapat menyebabkan hiperreaksibilitas jaringan. Misalnya penundaan repolarisasi vertikal aritmia jantung. Obat yang bekerja pada kanal ion K+ adalah obat golongan sulfonylurea, yaitu obat anti-diabetes. Efek utama dari sulfonylurea yaitu meningkatkan pelepasan insulin dan pankreas. Materi selanjutnya itu tentang molekul pembawa atau protein transporter. Pertama yaitu pengertian molekul transporter. Molekul adalah sekumpulan atom yang terikat dan merupakan kesatuan serta mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang khas. Molekul ada karena adanya atom-atom, yaitu apabila atom terasosiasi dengan sesama jenisnya atau dengan atom lain atau tak sejenis, maka terjadinya molekul. Gabungan atom-atom sejenis dapat membentuk molekul unsur, sedangkan gabungan unsur-unsur yang tidak sejenis dapat membentuk molekul senyawa. Kemudian yaitu molekul pembawa atau protein transporter.
Transfer molekul organik kecil dan ion menembus membran sel biasanya membutuhkan protein pembawa karena molekul tersebut terlalu polar untuk menembus membran sel yang tersusun oleh dua lapisan lipid. Protein pembawa mempunyai sisi aktif terhadap senyawa yang akan dibawa dan bersifat spesifik. Protein pembawa pada membran berinteraksi membentuk sebuah kompleks dengan substrat. Selanjutnya, terjadi perubahan konformasi protein pembawa tersebut. Kemudian terjadi translokasi kompleks tersebut ke sisi yang berlawanan. Selanjutnya, protein pembawa tersebut melepaskan substrat. Protein pembawa selain dijumpai pada membran plasma juga dijumpai pada membran organel, misalnya retikulum endoplasma dan mitokondria. Protein pembawa dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan proses transportnya, yaitu transport pasif dan transport aktif. Kemudian yaitu molekul obat. Pengetahuan mengenai sifat fisika molekul zat obat merupakan dasar dalam penyusunan formula sediaan obat karena sifat fisika molekul obatlah yang akan mempengaruhi aspek-aspek formulasi zat obat. Kerja zat obat menjadi sebuah sediaan farmasi yang memenuhi syarat. Baik, saya lanjutkan. 1. Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis air diketahui yakni 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. 2. Rotasi optik adalah besar sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi jika sinar terpolarisasi dilewatkan melalui cairan, kecuali dinyatakan pengukuran yang dilakukan menggunakan sinar NA pada lapisan cairan setebal 1 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Jika cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan suatu larutan yang mengandung enantiomer tunggal, maka bidang polarisasi cahaya itu diputar ke kiri atau ke kanan. Perputaran cahaya terpolarisasi disebut rotasi optis. Faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi optik adalah struktur, molekul, kerapatan, konsentrasi, dan panjang gelombang. 3. Indeks bias fisika merupakan disiplin ilmu yang kompleks dan konsep-konsepnya banyak diterapkan sebagai dasar berbagai bidang ilmu. Salah satu konsep yang diterapkan dalam bidang ilmu lain adalah indeks bias yang diperoleh dengan membagi kelajuan gelombang datang dalam medium pertama dengan kelajuan gelombang bias dalam medium kedua. 4. Konstanta dielektrikum adalah suatu besaran tanpa dimensi yang merupakan rasio antara kapasitas elektrik medium atau Cx terhadap vakum atau C. Konstanta ini melambangkan rapatnya flux elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Pengertian reseptor. Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat atau metabolit obat. Reseptor merupakan tempat molekul obat berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis. Senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tetapi tidak dapat menimbulkan respon dinamakan antagonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivitas di antara dua kelompok tersebut dinamakan antagonis parsial. Pada suatu kejadian di mana tidak semua reseptor diduduki atau berinteraksi dengan agonis untuk menghasilkan respon maksimum sehingga seolah-olah terdapat kelebihan reseptor. Kejadian ini dinamakan reseptor cadangan. Reseptor cadangan merupakan komponen spesifik sel yang jika berinteraksi dengan agonis atau obat akan menghasilkan efek. Pada umumnya, ikatan obat reseptor bersifat reversibel sehingga obat segera meninggalkan reseptor bila kadar obat dalam cairan luar sel menurun. Ikatan yang terlibat pada interaksi obat reseptor harus relatif lemah, tetapi masih cukup kuat untuk berkompetisi dengan ikatan lainnya. Tipe ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor antara lain adalah ikatan-ikatan kovalen, ion-ion yang saling memperkuat atau reinforced ions, ion elektrostatik, hidrogen, dan lain-lain.
Jenis-jenis reseptor. 1. Reseptor saluran ion transmembran. Respons seluler paling cepat terhadap aktivasi reseptor dimediasi melalui saluran ion ligan-gated. Reseptor transmembran semacam ini terdiri dari beberapa subunit peptida dan masing-masing berisi 4 domain rentang membran. Pengikatan ligan menyebabkan perubahan konformasi reseptor dan membentuk saluran ion. Pengikatan ACH ke masing-masing dari 4 subunit ACHR menginduksi perubahan reseptor dan membuka saluran selektif natrium melalui pusat protein reseptor. Ini menyebabkan depolarisasi membran di sekitarnya. Jenis reseptor ini termasuk reseptor nikotinik asetilkolin dan reseptor untuk GABA, serotonin, dan beberapa neurotransmitter lainnya. Kedua, ada reseptor berpasangan G-protein transmembran. Jenis reseptor obat yang paling banyak adalah G-protein coupled receptor, GPCR. Ini adalah keluarga lebih dari 100 berbeda. Reseptor transmembran yang berbagi struktur yang terkonservasi dengan baik dan mentransduksi sinyal mereka melalui aktivasi protein pengikat nukleotida guanidin intraseluler G-protein. Berbagai ligan untuk reseptor ini termasuk aminobiogenik, yaitu ada ACH, noradrenalin, serotonin, neurotransmitter asam amino seperti glutamat dan glisin, dan hormon peptida seperti angiotensin dan somatostatin. Ada beberapa tipe GPCR untuk satu ligan. Hasilnya adalah kemungkinan ligan tunggal dapat mengaktifkan berbagai jalur transduksi. Dengan demikian, reseptor ditentukan tidak hanya oleh ligan mana yang mengikatnya, tetapi juga oleh sistem pembawa pesan kedua, CAMP, PLC, pertukaran NA atau H, dan jalur transduksi sinyal yang diaktifkan oleh aktivasi reseptor, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu reseptor transmembran dengan domain sitosol. Domain intraseluler reseptor transmembran ini aktif membelah secara enzimatik atau terikat pada enzim spesifik dalam sitosol. Reseptor katalitik diaktifkan terutama oleh hormon peptida yaitu insulin. Bagian katalitik dari reseptor memiliki aktivitas protein kinase. Sebagian besar dimerisasi katalitik serta reseptor yang digabungkan dengan enzim perlu diaktifasi oleh kinase. Fosforilasi protein intraseluler oleh reseptor ini menghasilkan efek seperti pembukaan saluran ion, inisiasi ekspresi gen, atau seperti dalam kasus aktivasi reseptor berpasangan enzim dari transducer sinyal dan aktivator seperti JAK dan STAT. Kemudian materi selanjutnya yaitu yang keempat, reseptor intraseluler, yaitu sitoplasma atau nukleus. Reseptor tersebut tidak terkait dengan membran sel. Secara umum, molekul protein mereka terdiri dari 3 domain utama, HSP90, dan domain pengikat DNA serta ligan. Ligan sebagian besar larut dalam lemak dan secara pasif melewati membran sel. Agonis termasuk oksida nitrat, hormon steroid, dan vitamin D. Pengikatan ligan mengaktifkan reseptor dan memulai disosiasi dari HSP90. Kompleks kemudian mentranslokasi ke nukleus dan berikatan dengan sekuens DNA spesifik yang sebagian besar terletak di daerah promotor gen. Transduksi sinyal semacam ini lambat, tetapi durasi responnya bisa bertahan lama. Prosesnya dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide.